Selamat pagi anak-anak MEM semua dan selamat berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh. Anak-anak MEM semua, kita hari ini pertemuan yang ketujuh, Senin 7 September 2020. Kita melanjutkan bab kedua tentang norma dan keadilan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, maka terlebih dahulu kita harus berdoa, lalu isi absen kelas nanti yang Mem edarkan lewat WA. Nah, hari ini Mem memberikan lanjutan materi bab kedua ini, maka dicatat di buku catatan, dan nanti yang terakhir ada memberikan latihan, maka latihan itu dicatat di buku latihan. Batas pengumpulannya itu 1 minggu. Oke anak-anak, kita masuk pembelajaran hari ini. Lanjutan bab kedua, norma dan keadilan. Setelah mempelajari bab kedua ini, maka anak-anak mampu yang pertama, bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Menyadari pentingnya penegakan hukum untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Mendukung proses penegakan hukum. 4. Terlibat aktif dalam penegakan tata tertib di sekolah. 5. Mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma. Nah, anak-anak, norma itu ada 4 macam. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan disebut juga dengan norma moral. 3. Norma kesopanan yang disebut juga dengan norma adat. Yang keempat, norma hukum. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Jadi, norma agama ini tercantum dalam kitab suci masing-masing agama. Nah, sumber norma agama ini adalah dari wahyu Tuhan. Sanksi bagi pelanggar norma agama itu berupa siksa di akhirat kelak, dan sanksi diterima setelah meninggal dunia. Nah, bentuk sanksinya, itu kalian dalami menurut ajaran agama kalian masing-masing. Jadi kalian boleh tanyakan kepada guru agama masing-masing. Contoh norma agama, beribadah sesuai agama masing-masing, berbuat baik, mencegah atau melarang, dan tidak melakukan perbuatan maksiat, keji, berjudi, mabuk-mabukan, durhaka, berkhianat, menipu, berbohong, dan sebagainya. Nah, Indonesia bukan negara yang mendasarkan pada satu agama. Namun, negara Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Hal itu juga ditegaskan dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pelaksanaan norma agama dalam masyarakat Indonesia bergantung pada agama yang dianutnya. Nah, kita masuk yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun.
Norma kesusilaan juga menetapkan tentang perilaku yang baik dan yang buruk, serta menciptakan ketertiban dalam hubungan antar manusia. Jadi, norma susila itu berasal dari hati nurani. Oleh sebab itu, peliharalah hati nurani kita, jangan sampai tumpul. Sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan adalah perasaan menyesal, merasa bersalah, malu, dan sebagainya. Yang memberi sanksi adalah diri sendiri bagi manusia yang punya hati nurani atau suara hati. Jadi bagi orang yang punya hati nurani, jika dia berbuat salah, maka yang menghukum dirinya adalah diri sendiri, dia merasa bersalah. Contoh norma kesusilaan, berkata jujur, benar, berbuat adil terhadap sesama, tidak membunuh, menghargai orang lain, dan lain-lain. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan disebut juga dengan norma adat, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari tata pergaulan masyarakat tentang etika atau sopan santun dan tata krama dalam masyarakat. Norma kesopanan bersifat khusus dan setempat atau regional, jadi tidak berlaku di seluruh masyarakat. Jadi norma kesopanan itu hanya terbatas pada masyarakat itu sendiri. Jadi misalnya kalau dia berbuat salah atau melanggar norma kesopanan di masyarakat A, maka misalnya dia pindah ke masyarakat B, dia tidak akan terhukum di sana. Nah, norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat. Hubungan antar manusia dalam masyarakat ini membentuk aturan-aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Adapun perbuatan yang sopan atau tidak sopan, boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, inilah awal mula terbentuk norma kesopanan. Jadi norma kesopanan terbentuk atas kesepakatan bersama. Maka perbuatan atau peristiwa yang sama memungkinkan terbentuk aturan yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Contoh norma kesopanan: menghormati orang yang lebih tua, menerima atau memberi sesuatu dengan tangan kanan, tidak meludah di sembarang tempat, tidak berkata kasar, tidak berkata kotor, tidak sombong. Mengucapkan terima kasih jika sudah diberi sesuatu atau ditolong atau dibantu oleh orang lain. Yang keempat, tentang norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat tegas dan memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya, seperti larangan melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, serta kewajiban memelihara hutan dan kewajiban membayar pajak. Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, norma hukum ini memiliki dua macam sifat. Yang pertama bersifat perintah, yaitu memerintahkan orang untuk berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contoh,
Perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM. B. Bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu. Dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Nah, anak-anak, untuk hari ini materinya sampai di sana, maka materi ini dicatat di buku catatan. Dan nanti akan memberikan lagi latihan. Latihan itu disalin di buku latihan. Waktunya 1 minggu. Tapi lebih cepat, lebih baik karena UTS sudah mendekat. Terima kasih anak-anak, selamat bekerja.